Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan aturan rantai dan turunan fungsi implisit masih dalam bab turunan parsial. Pertama diberikan terkait dengan aturan rantai untuk kasus 1 ya. Misalkan bahwa Z itu sama dengan Fx, Y yang terdiferensial terhadap peubah X dan Y, di mana X sama dengan GT dan Y itu sama dengan HT yang keduanya terdiferensial terhadap T, maka Z itu merupakan fungsi yang terdiferensial terhadap T dan berlaku dz per dt itu sama dengan turunan parsial z terhadap x dikalikan dengan dx per dt ditambah turunan parsial z terhadap y dikalikan dengan dy per dt. Dapat kita lihat di sini kenapa di sini dz per dt, karena z-nya di sini merupakan fungsi dari t, hanya fungsi dari satu peubah. Sedangkan kenapa di sini turunan parsial z terhadap x? Karena di sini dapat kita lihat kalau z-nya itu merupakan fungsi dari fx, y yang merupakan fungsi dari dua peubah x dan y, sehingga digunakan turunan parsial. Begitu juga untuk turunan parsial z terhadap y. Sedangkan dx per dt dan dy per dt itu merupakan fungsi dari satu peubah, sehingga digunakannya adalah d. Diberikan contoh di mana z itu sama dengan x kuadrat y ditambah 3xy pangkat 4, di mana x itu sama dengan sin 2t dan y-nya itu sama dengan cos t. Diminta untuk menentukan dz per dt ketika t-nya itu sama dengan 0. Maka dengan aturan rantai di sini kita peroleh ya. Di sini ada komponen turunan parsial z terhadap x. Kita lihat di sini. Z itu sama dengan x kuadrat y ditambah 3xy pangkat 4. Karena diturunkan terhadap x, maka y-nya dianggap sebagai konstanta. Maka x kuadrat diturunkan terhadap x diperoleh 2x dikalikan dengan konstanta y, sehingga diperoleh 2xy. Kemudian untuk suku 3xy pangkat 4, 3x diturunkan terhadap x diperoleh 3 dikalikan dengan konstanta y pangkat 4. Sehingga di sini diperoleh 3y pangkat 4. Dikalikan dengan dx per dt, kita tahu kalau x-nya itu sama dengan sin 2t. Maka dengan menggunakan aturan rantai dari fungsi satu peubah ya, maka turunan dari sin 2t itu sama dengan cos 2t dikalikan dengan turunan dari 2t terhadap t, yaitu 2. Sehingga di sini diperoleh dx per dt-nya sama dengan 2 cos 2t. Kemudian ditambah turunan parsial z terhadap y, maka x-nya dianggap sebagai konstanta. X kuadrat dianggap sebagai konstanta, maka turunan dari y itu sama dengan 1, maka 1 dikalikan x kuadrat diperoleh x kuadrat. Kemudian 3x dianggap sebagai konstanta, kita turunkan di sini y pangkat 4 diturunkan terhadap y, diperoleh 4y pangkat 3. 4y pangkat 3 dikalikan 3x sehingga diperoleh 12xy pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan dy per dt. dy per dt, y-nya adalah cos t, maka turunannya adalah negatif sin t. Maka selanjutnya dengan mensubstitusikan x itu sama dengan sin 2t, y-nya itu sama dengan cos t, maka diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, sekarang kita tentukan dz per dt ketika t-nya itu sama dengan 0 ya. Ketika t-nya sama dengan 0. Kalau t-nya sama dengan 0 dapat kita lihat di sini. Kita substitusikan ya. 2 sin 2t, 2 kali 0 0, berarti sin 0 itu 0 ya. 0 dikalikan berapapun pada komponen ini maka hasilnya tetap 0. Kemudian 3 cos pangkat 4t itu sama artinya dengan cos t pangkat 4. Cos 0 itu nilainya 1, dipangkatkan 4 itu 1, 1 dikalikan 3 diperoleh 3. Dikalikan 2 cos 2 kali 0, maka 2 cos 0 ya. 2 cos 0 itu adalah 1, maka 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6 ya. Ditambah sin 2t dikuadratkan, karena t-nya 0 berarti sin 2t-nya itu 0 ya. Maka 0 kuadrat diperoleh 0. Begitu juga untuk komponen ini, karena memuat sin 2t maka di sini diperoleh sama dengan 0. Maka 0 plus 0 dikurangi sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga tinggal 3 kali 2 yaitu sama dengan 0. Maka nilai dz per dt ketika t-nya sama dengan 0 itu sama dengan 0.
Kemudian untuk contoh yang kedua ya. Jika tekanan T itu dalam kilopascal, volume itu dinotasikan dengan V itu dalam liter, temperatur itu dinotasikan dengan T itu dalam Kelvin, dari 1 mol gas ideal dinyatakan dalam persamaan PV sama dengan 8,31 T. Tentukan laju perubahan tekanan, jadi laju perubahan tekanan P ketika temperatur itu sebesar 300 K dan meningkat dengan laju 0,1 Kelvin per second ya. Dan pada saat volume sebesar 100 liter dengan laju 0,2 liter per second. Nah, dapat kita lihat yang ditanyakan di sini adalah laju perubahan tekanan. Maka yang ditanyakan adalah dP per dt. dP per dt pada saat T-nya itu sama dengan 300 Kelvin meningkat dengan laju. Berarti temperaturnya itu meningkat dengan laju, artinya apa? dt per dt itu sama dengan 0,1, volume sebesar 100 liter berarti V-nya sama dengan 100, dengan laju 0,2 berarti dV per dt itu sama dengan 0,2. Nah, dari hubungan PV sama dengan 8,31 T karena yang ditentukan adalah dP per dt, maka kita dapat membentuk P itu sama dengan 8,31 T per V. Dengan T-nya itu sama dengan TT, V-nya itu sama dengan VT. Maka dengan menggunakan aturan rantai kita peroleh bahwa persamaan P sama dengan 8,31 T per V ketika kita turunkan terhadap T, maka di sini kita peroleh dP per dt itu sama dengan turunan parsial P terhadap T dikalikan dengan dt per dt ditambah turunan parsial P terhadap V dikalikan dengan dV per dt. Sekarang kita perhatikan di sini. Turunan parsial P terhadap T, berarti V-nya dianggap sebagai konstanta. Kalau V-nya dianggap sebagai konstanta, maka konstanta yang kita peroleh adalah 8,31 per V. Turunan dari T terhadap T itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh turunan parsial P terhadap T itu sama dengan 8,31 per V. Dikalikan dengan dt per dt. Dikurangi turunan parsial P terhadap V. Berarti 8,31 T itu dianggap sebagai konstanta. Maka turunan dari 1 per V itu sama dengan negatif 1 per V kuadrat. Sehingga diperoleh turunan parsial P terhadap V itu sama dengan negatif 8,31 T per V kuadrat dikalikan dengan dV per dt. Maka dari apa yang diketahui di dalam soal, maka kita peroleh di sini. Ya, V-nya itu sama dengan 100, dt per dt-nya itu 0,1. Kemudian 8,31 T-nya adalah 300, V-nya adalah 100, dan dV per dt-nya itu 0,2. Maka kalau kita operasikan di sini, kita peroleh nilainya dP per dt pada saat T-nya itu sama dengan 300 Kelvin dan meningkat dengan laju 0,1 dan V-nya sebesar 100 dengan lajunya itu 0,2, diperoleh laju perubahan tekanan atau dP per dt di sini sama dengan negatif 0,04155 atau mendekati negatif 0,042. Selanjutnya untuk aturan rantai untuk kasus yang kedua. Misalkan Z itu sama dengan Fx, Y merupakan fungsi yang terdiferensial terhadap X dan Y, di mana X itu merupakan fungsi dari dua peubah S dan T, kemudian dinotasikan dengan G, S, T, dan Y itu juga merupakan fungsi dari dua peubah S dan T yang selanjutnya dinotasikan dengan H, S, T, yang keduanya merupakan fungsi yang terdiferensial terhadap terdiferensial terhadap S dan T. Ya, ini kurang ya, seharusnya merupakan fungsi yang terdiferensial terhadap S dan T. Maka dengan menggunakan aturan rantai, karena Z-nya itu fungsi dua peubah dan X dan Y-nya itu fungsi dua peubah, maka di sini kita peroleh bahwa fungsi F itu merupakan fungsi dari S dan T, fungsi dari dua peubah. Oleh karena itu kita punya dua turunan parsial, yaitu turunan parsial Z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T.
Untuk menentukan turunan parsial Z terhadap S, kita gunakan aturan rantai, maka kita peroleh turunan parsial Z terhadap G dikalikan dengan turunan parsial G terhadap S, ditambah turunan parsial Z terhadap H dikalikan dengan turunan parsial H terhadap S. Sedangkan turunan parsial Z terhadap T itu akan sama dengan turunan parsial Z terhadap G dikalikan turunan parsial G terhadap T ditambah turunan parsial Z terhadap H dikalikan turunan parsial H terhadap T. Ya. Kemudian kita berikan contoh di sini, jika Z-nya itu sama dengan E pangkat X dikalikan sin Y, di mana X itu sama dengan ST kuadrat, dan Y-nya itu sama dengan S kuadrat T, maka kalau kita substitusikan sehingga diperoleh Z-nya itu merupakan fungsi dari S dan T. Maka ditentukan turunan parsial Z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T. Maka dengan menggunakan aturan rantai ya, turunan parsial Z terhadap X, maka akan sama dengan turunan parsial Z terhadap X. Kita lihat turunan parsial Z terhadap X, E pangkat X sin Y, berarti sin Y-nya dianggap sebagai konstanta. Turunan dari E pangkat X terhadap X adalah E pangkat X, maka di sini kita peroleh E pangkat X sin Y. Dikalikan turunan parsial X terhadap S. ST kuadrat diturunkan terhadap S, maka diperoleh T kuadrat. Turunan parsial Z terhadap Y, maka E pangkat X dianggap sebagai konstanta, turunan dari sin Y itu adalah cos Y, sehingga diperoleh E pangkat X cos Y. Dikalikan turunan parsial Z terhadap S, turunan dari S kuadrat terhadap T dikalikan S adalah 2ST. Selanjutnya kita substitusikan untuk X dan T-nya ya, sehingga di sini kita peroleh bentuk T kuadrat E pangkat ST kuadrat dikalikan dengan sin S kuadrat T ditambah 2ST dikalikan E pangkat ST kuadrat dikalikan cos S kuadrat T. Begitu juga cara yang sama itu diterapkan untuk menentukan turunan parsial Z terhadap T. Oke. Selanjutnya di sini diberikan aturan rantai yang versi umum ya. Misalkan U itu adalah fungsi NP ubah yang terdiferensial terhadap X1, X2 sampai dengan Xn. Dan setiap Xj itu merupakan fungsi dari MP ubah yang terdiferensial terhadap T1, T2 sampai dengan Tm, maka U itu adalah fungsi dari T1, T2 sampai dengan Tm. Maka di sini berlaku turunan parsial U terhadap Ti itu sama dengan turunan parsial U terhadap X1 dikalikan turunan parsial X1 terhadap Ti, ditambah dengan turunan parsial U terhadap X2 dikalikan dengan turunan parsial X2 terhadap Ti, sampai dijumlahkan sampai dengan turunan parsial U terhadap Xn dikalikan dengan turunan parsial Xn terhadap Ti untuk setiap I, yaitu dari 1 sampai dengan N. Nah, sebagai contoh di sini, tuliskan aturan rantai untuk kasus di mana W itu merupakan fungsi dari 4 variabel X, Y, Z, dan T, dan X-nya itu merupakan fungsi dari 2 variabel U dan V. Begitu juga untuk Y, Z, dan T itu merupakan fungsi dari U dan V. Maka secara tidak langsung kita ketahui bahwa W-nya itu merupakan fungsi dari U dan V. Sehingga karena W-nya itu merupakan fungsi 2 variabel dari U dan V, maka di sini kita dapat menentukan turunan parsial W terhadap U dan turunan parsial W terhadap V. Maka untuk menentukan turunan parsial W terhadap U, maka di sini kita peroleh hubungan. Turunan parsial W terhadap X dikalikan turunan parsial X terhadap U ditambah turunan parsial W terhadap Y dikalikan turunan parsial Z terhadap U ditambah turunan parsial W terhadap Z dikalikan turunan parsial Z terhadap U ditambah turunan parsial W terhadap T dikalikan dengan turunan parsial T terhadap U. Begitu juga nanti untuk turunan parsial W terhadap V. Di sini diberikan contoh jika U itu sama dengan X pangkat 4 kali Y ditambah Y kuadrat kali Z pangkat 3, di mana X, Y, dan Z-nya itu merupakan fungsi dari 3 berubah R, S, dan T. Tentukan nilai dari turunan parsial U terhadap S di titik R sama dengan 2, S sama dengan 1, dan T-nya sama dengan 0. Maka dengan menggunakan aturan rantai, di sini kita peroleh turunan parsial U terhadap S ya. Ingat U-nya itu fungsi 3 variabel, X, Y, dan Z. X-nya, X, Y, Z-nya itu juga fungsi 3 variabel R, S, dan T. Maka secara tidak langsung kita ketahui bahwa U-nya itu merupakan fungsi dari 3 berubah R, S, dan T.
Maka untuk menentukan turunan parsial U terhadap S, maka di sini kita peroleh hubungan dari aturan rantai turunan parsial U terhadap X dikalikan turunan parsial X terhadap X ditambah turunan parsial U terhadap Y dikalikan turunan parsial Z terhadap S ditambah turunan parsial U terhadap Z dikalikan turunan parsial Z terhadap S, ya. Sekarang kita tentukan satu-satu. Turunan parsial U terhadap X, berarti Y dan Z itu dianggap sebagai konstanta. Berarti kita di sini perhatikan, X pangkat 4 diturunkan terhadap X diperolehnya 4X pangkat 3 dikalikan dengan konstanta Y. Maka diperoleh 4X pangkat 3 kali Y. Kemudian suku kedua, Y kuadrat Z pangkat 3 di sini dianggap sebagai konstanta, maka kalau diturunkan terhadap X dia sama dengan 0. Dikalikan turunan parsial X terhadap S, berarti R dan T-nya itu dianggap sebagai konstanta. Maka turunan dari S terhadap S itu sama dengan 1. Maka diperoleh RE pangkat T. Kemudian turunan parsial U terhadap Y, maka X dan Z itu dianggap sebagai konstanta, sehingga diperoleh X pangkat 4 ditambah 2Y Z pangkat 3. Turunan parsial Z terhadap Y, maka terhadap S, maka R dan T-nya dianggap sebagai konstanta. Maka turunan dari S kuadrat itu 2S dikalikan dengan RE pangkat negatif T. Kemudian turunan parsial Z, turunan parsial U terhadap Z. X pangkat 4Y diturunkan terhadap Z0, kemudian ditambah Y kuadrat dikalikan Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z, kita peroleh 3Y kuadrat Z kuadrat. Selanjutnya turunan parsial Z terhadap S, kita lihat di sini, maka turunannya itu sama dengan R kuadrat sin T. Selanjutnya disubstitusikan X, Y, dan Z-nya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika R-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan 1, dan T-nya sama dengan 0, maka X itu sama dengan R kali S kali E pangkat T. Berarti 2 dikalikan 1 dikalikan E pangkat 0. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 2. Sedangkan Y itu sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikalikan E pangkat negatif 0. Maka diperoleh sama dengan 2. Kemudian Z itu sama dengan 2 kuadrat dikalikan dengan 1 dikalikan dengan sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0, maka diperoleh Z-nya sama dengan 0. Selanjutnya dengan mensubstitusikan X, Y, Z, R, S, dan T ke dalam turunan parsial U terhadap S, maka diperoleh turunan parsial U terhadap S ketika R-nya sama dengan 2, S-nya sama dengan 1, dan T-nya sama dengan 0, itu akan bernilai 192. Kita lanjutkan materi terkait dengan turunan implisit, ya. Kita tahu bahwa di dalam turunan implisit dari fungsi satu peubah dapat kita tuliskan dalam bentuk fx, y itu sama dengan 0, ya. Dengan y-nya itu secara implisit menyatakan fungsi yang terdiferensial terhadap x dengan y-nya itu sama dengan fx, sehingga f besar x, y itu dapat dituliskan ke dalam bentuk f besar x, fx itu sama dengan 0 untuk setiap x anggota dari domain f. Dengan menerapkan aturan rantai pada kasus pertama untuk kedua ruas fx, y sama dengan 0 terhadap peubah x, sehingga di sini kita peroleh hubungan turunan parsial f terhadap x dikalikan dengan dx per dx ditambah dengan turunan parsial f terhadap y dikalikan dengan dy per dx ditambah turunan dari 0 terhadap x, maka diperoleh juga sama dengan 0. Dapat kita lihat di sini, kalau dx per dx itu sama dengan 1. Dan turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y itu tidak sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh hubungan, ya, bahwa turunan parsial f terhadap x dikalikan 1 ditambah turunan parsial f terhadap y dikalikan dy per dx. Maka kita peroleh dy per dx itu sama dengan negatif turunan parsial f terhadap x dibagi dengan turunan parsial f terhadap y. Atau bisa kita tuliskan sama dengan negatif dari fx dibagi dengan fy. Nah, sebagai contoh di sini ya, kalau kita punya fx, y sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangi 6xy sama dengan 0, berarti fx, y-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah 6xy. Ingat, y-nya itu merupakan fungsi
dari X, sehingga Y-nya itu merupakan variabel terikat. Maka kita peroleh dy per dx itu sama dengan negatif fx per fy. Sekarang kita lihat di sini. Turunan dari fungsi f terhadap x, y-nya dianggap sebagai konstanta. Kita peroleh 3x kuadrat dikurangi 6y. Sedangkan fy kita peroleh 3y kuadrat dikurangi 6x. Sehingga dy per dx itu akan sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2y dibagi dengan y kuadrat dikurangi 2x. Nah, sekarang turunan implisit ini kita perluas untuk fungsi z itu sama dengan fx, y yang diberikan secara implisit oleh persamaan fx, y, z sama dengan 0 ya. Dengan z-nya itu adalah fungsi 2 berubah x, y. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa fungsi f besar x, y, fx, y itu sama dengan 0 untuk setiap x, y anggota dari domain f. Jika f besar dan f itu sama-sama terdiferensial, maka dengan menggunakan aturan rantai, untuk menurunkan persamaan fx, y, z itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba dulu untuk turunan dari fx, y, z sama dengan 0 terhadap x ya. Kalau terhadap x, maka dengan aturan rantai kita peroleh turunan parsial f terhadap x dikalikan turunan parsial x terhadap turunan parsial x ya, ditambah turunan parsial f terhadap y dikalikan turunan parsial z terhadap x, ditambah turunan parsial f besar terhadap z dikalikan dengan turunan parsial z terhadap x sama dengan 0. Karena turunan parsial x terhadap x itu sama dengan 1 ya, dan turunan parsial z terhadap x, karena di sini y-nya itu juga variabel bebas, maka kalau diturunkan terhadap x itu sama dengan 0, maka persamaan ini itu kita peroleh turunan parsial f terhadap x ditambah komponen ini, turunan parsial f terhadap z dikalikan turunan parsial z terhadap x sama dengan 0. Sehingga kita dapat menentukan turunan parsial z terhadap x itu sama dengan negatif dari turunan parsial f terhadap x dibagi turunan parsial f terhadap z. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk negatif fx dibagi dengan fz. Dengan cara yang sama, fx, y, z sama dengan 0 diturunkan terhadap y. Sehingga kita peroleh turunan parsial z terhadap y itu sama dengan negatif fy per fz. Nah, di sini diberikan contoh ya. Tentukan turunan parsial z terhadap x dan turunan parsial z terhadap y jika x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah 6xyz itu sama dengan 1. Maka kita punya di sini fungsi fx, y, z-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah 6xyz dikurangi 1. Maka untuk menentukan turunan parsial z terhadap x kita gunakan hubungan yaitu sama dengan negatif fx per fz. Nah, sekarang kita tentukan turunan parsial f terhadap x. X pangkat 3 diturunkan terhadap x 3x kuadrat. Y pangkat 3 diturunkan terhadap x sama dengan 0. Z pangkat 3 diturunkan terhadap x sama dengan 0. 6xyz diturunkan terhadap x sama dengan 6zz. Negatif 1 diturunkan terhadap x 0. Oke, sehingga diperoleh fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 6zz. Selanjutnya fz ya. X pangkat 3 diturunkan terhadap z 0. Y pangkat 3 diturunkan terhadap z 0. Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z diperoleh 3Z kuadrat. 6xyz diturunkan terhadap Y diperoleh 6xy. Maka bentuk ini kalau kita sederhanakan menjadi negatif x kuadrat plus 2zz ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Begitu juga untuk turunan parsial Z terhadap Z. Untuk fy itu sama seperti fz pada turunan parsial Z terhadap x. Sekarang tinggal ditentukan fy. Fy, maka kalau x pangkat 3 diturunkan terhadap y 0, y pangkat 3 diturunkan terhadap y diperoleh 3z kuadrat, z pangkat 3 diturunkan terhadap y itu terhadap y itu 0, 6xyz diturunkan terhadap y diperoleh 6xy. Maka kalau disederhanakan diperoleh bentuk ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aturan rantai dan turunan implisit dari fungsi peubah banyak.
Selamat belajar. Saya cukupkan untuk materi terkait dengan aturan rantai ya. Silahkan diulang-ulang kembali, dicoba latihan yang ada di dalam buku James Stewart. Saya cukupkan, akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.